Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami masih dibangunkan di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Injil Matius 21 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop, Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi kata imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud." Hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka, pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita mau bicara tentang Allah menyucikan bait. Suci bait Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bait Allah pada dulunya seperti layaknya sekarang, yakni gereja. Gereja adalah merupakan bait Allah. Lalu kenapa bisa dikatakan Allah menyucikan bait Allah, padahal bait Allah sudah ada sebelum itu? Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ada problematika yang terbangun di dalam kehidupan masyarakat Yahudi yang ada pada masa itu. Apa yang menjadi problemnya? Yang menjadi problem adalah mereka menganggap orang-orang yang dalam tanda kutip saat ini kita katakan orang-orang spesial, orang-orang yang disabilitas, menjadi orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah, dan mereka tidak diizinkan untuk memasuki bait Allah. Itu masalah yang pertama dari sudut pandang mereka. Lalu kita mencoba melihat sudut pandang Tuhan Yesus
dalam permasalahan yang Tuhan mau gambarkan yang terjadi pada masa itu. Yang pertama, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Ia sangat tidak menyetujui, bahkan membenci orang-orang yang berjualan di dalam bait Allah, orang-orang yang melakukan dia bilang orang-orang yang menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun atau tempat persembunyian orang-orang yang mencintai hal-hal dunia, tetapi mereka bersembunyi dalam bait Allah. Kedua masalah ini sebenarnya menjadi pokok permasalahan bagi gereja pada masa kini. Kenapa saya bilang bagi gereja pada masa kini? Karena sampai saat ini disabilitas atau orang-orang spesial masih sangat memprihatinkan di dalam gereja. Walaupun saya tahu benar bahwa gereja masih banyak gereja yang sudah memberikan pendampingan bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Bahkan dari saya kuliah, kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan mereka yang berkebutuhan khusus, dan kita melihat bahwa ternyata mereka sangat hebat-hebat, Papa Mama. Ada yang bisa buat kemoceng, ada yang bisa main organ. Bahkan ada beberapa gereja yang punya pemain organ dari orang-orang yang berkebutuhan khusus. Terus ada pemain musik, mereka bisa bermain band. Ada yang jadi dosen dan sebagainya. Lalu ada beberapa orang, ingatlah bahwa gereja itu bukan gedung ya. Saya sudah bilang gereja itu adalah kita. Jadi kalau kita tidak menerima orang, berarti gereja tidak menerima orang-orang berkebutuhan khusus. Lalu ada beberapa orang yang mungkin bisa saja, entah saya atau bapak mama saudara, yang menganggap bahwa mereka menyelipkan kondisi dalam gereja dalam hal kebaktian dan sebagainya. Gereja Marturia merupakan salah satu gereja yang ramah disabilitas. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita memiliki satu majelis yang spesial disabilitas, tetapi dia mau melayani Tuhan, dia rajin beribadah. Terus gedung kita memiliki satu jalur disabilitas yang memang dikhususkan untuk orang disabilitas. Hal-hal seperti ini sebenarnya menjadi perhatian utama bagi kita untuk memperhatikan setiap orang yang berkebutuhan khusus. Tanpa ketong sadari bahwa bukan hanya mereka yang berkebutuhan khusus, tetapi setiap kita juga berkebutuhan khusus. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada hakikatnya masing-masing kita memiliki kebutuhan yang spesifik terhadap Tuhan. Masing-masing kita mau diselamatkan, masing-masing kita mau disembuhkan atas segala penyakit kita. Mungkin tidak kentara melalui tubuh, pergerakan fisik kita, tetapi melalui mental, psikis kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan penyembuhan dari Tuhan. Kita membutuhkan penyucian daripada Tuhan. Jadi bait Allah yang ada dalam kita punya diri ini, kita membutuhkan Tuhan untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Jadi ketemu bait Allah yang adalah diri kita sendiri ini tidak lagi menjadi sarang dosa, sarang penyamun yang bersembunyi untuk membenarkan pribadi lepas pribadi kita dalam berstatement, dalam membicarakan tentang bagaimana kehidupan rohani kita masing-masing. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat pada masa itu melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ahli-ahli Taurat saja merasa bahwa
apa yang Tuhan lakukan pada masa itu merupakan sesuatu yang membuat hati mereka iri, membuat hati mereka sakit. Karena apa? Allah memberikan satu pertentangan ya, antara pemahaman mereka dengan yang seharusnya terjadi dalam bait Allah. Mereka yang menolak orang-orang berkebutuhan khusus masuk di dalam bait Allah, tetapi Allah menerima orang-orang berkebutuhan khusus itu dan menyembuhkan mereka di dalam bait Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita punya kebutuhan khusus. Semua kita tidak lengkap. Semua kita tidak sempurna. Lalu bagaimana kita menyucikan setiap diri kita yang merupakan bait Allah ini? Satu-satunya cara adalah menerima diri kita yang adalah orang-orang berdosa, yang masih membutuhkan Allah, yang benar-benar mau Allah menyucikan kita. Dengan begitu kita akan memancarkan kasih Allah di dalam kehidupan, kita akan memancarkan berkat dari Allah dalam kehidupan, dan kita siap menjadi berkat dimanapun. Ingatlah bahwa semua kita berkebutuhan khusus, maka salinglah melengkapi sebagai anggota jemaat, sebagai anggota masyarakat, sebagai umat yang dicintai Allah. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan menutup firman Tuhan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami bersyukur karena perkenan Tuhan kami boleh diizinkan untuk membaca, mendengarkan, serta merenungkan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati setiap kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kami dan menjadikan kami kuat di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Anak-anak kami, suami, istri kami, orang tua kami, opa, oma kami yang mengalami sukacita, syukur, yang mengalami duka cita, kami yang sakit penyakit, kami yang ada di dalam rumah sakit, kami yang ada di dalam rumah tangga masing-masing, dalam proses pemulihan kami Tuhan. Kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Selepas ini Tuhan, kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami memohon Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali.